Halo semuanya, di video ini gue akan kasih beberapa rekomendasi saham yang menurut gue bagus untuk ditabung selama beberapa tahun ke depan. So, udah pasti video ini akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Pertama-tama, gue mau disclaimer on dulu. Jadi semua saham yang gue bahas di video ini hanya berdasarkan analisis sederhana dari sudut pandang gue pribadi. Jadi please teman-teman jadiin ini sebagai referensi tambahan aja untuk teman-teman semua dalam memilih saham. Dan udah pasti teman-teman harus tetap lakukan bagian kalian masing-masing, yaitu analisa lebih mendalam sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Oke, gue jelasin dulu ya beberapa screening yang akan gue pakai untuk memilih saham di video ini. Supaya pilihan saham-sahamnya tuh nggak kebanyakan ya. Kan teman-teman tahu ya, di bursa kita ini ada 700 lebih saham. Nah, nggak mungkin kan kita beli semuanya. Jadi kita harus lakukan screening atau seleksi supaya setidaknya dari 700 itu mengecil lah ya, dia menjadi beberapa saham supaya kita bisa lebih fokus untuk invest di saham-saham itu. Jadi kebanyakan kan nggak bagus juga ya, agak susah mantaunya. Jadi gue mau kecilkan ya, kerucutkan supaya teman-teman bisa lebih fokus untuk mantau setiap laporan keuangan dari saham-saham ini. Jadi syarat yang pertama, perusahaan itu harus tetap profit di tahun 2020. Pokoknya nggak boleh rugi. Nah, screening ini menurut gue bisa jadi salah satu tolak ukur yang menunjukkan kalau perusahaan itu perusahaan yang benar-benar bagus. Karena ya bayangin aja ya, tahun 2020 kita tahu ya semua usaha itu, semua sektor terdampak. Jadi jika ada perusahaan yang masih bisa konsisten profit di 2020, itu menurut gue sudah cukup bagus, sudah menunjukkan perusahaan itu cukup solid. Nah, untuk menentukan profit atau enggaknya perusahaan itu, gue menggunakan rasio return on equity atau ROE. Nah, untuk besaran ROE-nya ini adalah 10%. Jadi saham-saham yang ROE-nya di bawah 10% ini nggak akan muncul di screening ini ya. Jadi setidaknya dia harus 10%. Kita lanjut sekarang screening yang kedua. Screening yang kedua itu market caps-nya harus di atas 5 triliun. Nah, screening ini gua pilih supaya saham-saham yang terseleksi ini nggak terlalu volatile geraknya, nggak terlalu gampang digoreng. Ya setidaknya mid cap lah ya, 5 triliun. Nah, sekarang screening yang ketiga yaitu equity atau modal bersihnya nggak boleh negatif. Ya karena aneh aja gitu ya, perusahaan beroperasi kan butuh modal. Nah kalau modalnya aja nggak ada, nanti akan susah kan kalau misalkan dia mau beroperasi atau dia mau ekspansi. So setidaknya ya equity-nya harus positif. Kita lanjut lagi screening yang keempat, saham-sahamnya wajib uptrend. Nah lihat uptrendnya dari mana? Simple ya, gue akan pakai EMA 100 dan EMA 200. Jadi EMA ini adalah singkatan dari Exponential Moving Average. Ini adalah salah satu indikator analisa teknikal yang gue pakai dan udah pernah gue jelasin juga di episode 28. Nah teman-teman yang belum sempat nonton, teman-teman bisa klik link di atas, teman-teman bisa belajar dulu tentang moving average. Jadi teman-teman bisa lebih ngerti gitu ya kenapa gue pakai MA ini sebagai salah satu screening yang penting. Jadi syaratnya harga sahamnya itu harus berada di atas garis EMA 100. Lalu garis EMA 100-nya ini juga wajib berada di atas garis EMA 200. Karena saham yang bergerak dalam kondisi seperti itu bisa kita bilang dia sedang uptrend dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Karena periode yang kita pakai juga 100 dan 200 ya di candle daily. Lalu screening yang kelima, gue akan pilih saham-saham yang harganya di bawah Rp1.000 per lembar saham. Jadi hanya dengan modal Rp100.000, teman-teman udah bisa ikutan nabung saham. Ya teman-teman terserah, mau nabungnya setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan, itu juga teman-teman silahkan atur aja. Yang jelas tujuan gue bikin video ini, gue mau nunjukin bahwa semua orang, berapapun penghasilannya, itu bisa invest saham dan bisa nabung saham. Karena gue rasa invest 100.000 itu bisa banget dilakukan oleh semua orang. Jadi nggak ada lagi alasan menunda investasi karena nggak ada modal. Ya buktinya dengan 100.000 aja kita udah bisa nabung saham kok. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja lakukan screening. Kira-kira ada berapa saham ya yang lolos kriteria ini? Nah oke, sekarang kita udah masuk ya ke websitenya Yahoo Finance. Teman-teman bisa akses ini di finance.yahoo.com. Teman-teman pasti udah tahu lah ya, gue beberapa kali melakukan screening juga pakai Yahoo Finance. Ini fiturnya free dan menurut gue udah cukup lengkap lah ya untuk screening awal. Nah jadi tampilan awalnya seperti ini. Untuk teman-teman yang mau melakukan screening, teman-teman langsung aja ya arahin kursornya ke screener ini ya, diklik aja. Udah gitu nanti teman-teman pilih equity screener nih, pilih yang ini ya. Ini untuk screener saham. Setelah itu teman-teman scroll ke bawah ya. Di sini teman-teman bisa masukin beberapa kriteria. Kita pertama-tama harus ganti dulu nih regionnya. Ini negaranya ya. Kita ganti jadi Indonesia. Oke, pilih Indonesia. Lalu ini gua hapus dulu deh.
Ini gue hapus dulu ya, supaya kita lebih enak. Nah, ini kan baru negara nih, Indonesia. Lalu kita add another filter. Ya, filternya seperti yang tadi gue udah jelasin ya. Pertama-tama, teman-teman pilih yang market cap-nya di atas 5 triliun. Nih ya, teman-teman pilih ini. Ketik aja market cap di search, lalu centang market cap last close ya. Terus teman-teman close. Nah, ini masukin ya. Ini kan greater than. Ini pilih yang greater than, artinya market cap lebih besar dari, nah masukin deh 5 triliun. Nah, teman-teman lihat kan di sini estimated resultnya berubah nih. Dari yang tadi ya, misalkan gue kosongin yang ini ada 700 saham nih. Tapi ketika gue masukin angka 5 triliun, dia akan langsung berkurang dari 700 saham jadi 137 saham. Nah, artinya ini sudah terscreening lumayan banyak. Lanjut, kita tambahin lagi another filter. Kalau tadi kan kita mau return on equity ya, kita masukin aja return on equity. Ini search aja, lalu pilih return on equity yang di sini. Kemudian di close. Return on equity greater than ya, pilih yang greater than karena gue mau nyarinya return on equity-nya lebih besar dari 10%. Kita masukin ya angka 10 di sini karena ini persen. Nah, langsung tuh berkurang lagi kan. Tadi kan ada 137 nih. Lalu kalau gue masukin 10% di sini, ternyata saham-saham yang memenuhi kriteria ini hanya ada 48 saham. Tapi masih relatif banyak ya, 48 saham. Kita tambahin lagi, add another filter. Kalau tadi kan ada screener untuk equity ya, ekuitas ya. Gua search sini nih, equity. Teman-teman pilih yang total equity. Di close, lalu masukin total equity-nya ini nggak boleh minus. Artinya dia harus greater than 0 ya. Gue masukin angka 0 di sini. Lalu lanjut lagi, harga saham ya, harga saham. Berarti kita masukin price end of day ya. Teman-teman pilih yang di sini, di close. Karena gue maunya yang di bawah 1000, artinya teman-teman ganti ini. Price ini harus less than ya. Price lebih kecil dari 1000. Kita masukin 1000 di sini. Nah, total ada 11 saham yang muncul. Nah, kita akan lihat ya, saham-saham ini ada apa aja. Kita find stock. Nah, di sini muncul nih ya, teman-teman bisa cari. Ada AMRT, ada SIDO, MNCN, BMTR, Demas, Bevin, SSMS, JRPT, Cleo, Arna, dan Wood. Ya, total ada 11 emiten saham. Kita akan coba lihat ya grafiknya satu persatu, apakah dia uptrend atau nggak uptrend. Jadi langkah pertama setelah muncul ini, kita kan tadi udah masukin ya screener di sini. Terus kita masuk ya, kita akan masuk ke grafiknya dari masing-masing saham ini untuk lihat trennya, apakah uptrend, sideways, atau downtrend. Jadi gue akan buka ya chartnya satu persatu. Nah oke, sekarang kita udah masuk ya ke grafik sahamnya. Di sini gue nggak akan analisa teknikal terlalu dalam ya. Di sini gue cuma mau ngecek aja apakah dia sedang uptrend, downtrend, atau sideways. Ya seperti yang tadi teman-teman tahu, gue udah jelasin ya. Salah satu cara paling mudah untuk ngecek tren adalah kita pantau garis moving average-nya. Jadi kriterianya harga saham harus berada di atas garis EMA 100, sedangkan garis EMA 100 harus berada di atas garis EMA 200. Nah, contoh ya, AMRT, ya teman-teman bisa lihat di sini. EMA 100-nya ini yang warna ungu, EMA 200-nya ini yang warna merah ya. Teman-teman bisa lihat EMA 100-nya ada di atas garis EMA 200. Betul ya, itu kondisi pertama. Lalu harga sahamnya pun ada di atas EMA 100. Nah, artinya saham AMRT ini sudah bisa kita bilang sedang dalam fase uptrend. Nah, saham-saham yang lagi uptrend ini yang sebaiknya kita beli. Karena biasanya kita akan lebih mudah cari cuan dari saham-saham yang sedang uptrend dibandingkan harus masuk ke saham yang sedang sideways atau malah downtrend. Jadi AMRT ini lolos ya, lolos screening kita. Ini yang pertama. Lanjut saham yang kedua ada SIDO. Dan di sini SIDO juga bagus ya, teman-teman bisa lihat EMA 100-nya ada di atas EMA 200. Lalu harga sahamnya pun saat ini ada di atas EMA 100. So bisa kita bilang SIDO ini juga lagi uptrend. Jadi ini masuk ya ke kriteria kita. Kita lanjut lagi MNCN. Nah, MNCN ini agak sedikit berbeda ya. Teman-teman bisa lihat di sini, emang sih EMA 100-nya masih ada di atas EMA 200 ya. Tapi harga sahamnya berada di bawah EMA 100 dan EMA 200. Jadi gue bisa bilang saham ini agak kurang oke karena kelihatannya masih agak downtrend ya. Teman-teman bisa lihat di sini kan, dia membentuk lower high dan lower low. Nah, saham-saham yang kayak gini, saran gue untuk sementara kita hindari dulu. Nanti kalau misalkan dia sudah berbalik arah jadi uptrend, baru tuh kita boleh pantau lagi. Jadi MNCN ini kita skip ya. Lanjut, saham selanjutnya ada Arwana Citra Mulia dengan kode saham ARNA. Oke, ini bagus ya, EMA 100-nya di atas EMA 200, lalu harga sahamnya juga ada di atas EMA 100 dan EMA 200. So, ini lolos ya, ini masuk ke screening kita.
Yuk sekarang kita akan coba lihat ya satu persatu. Gue akan tunjukin beberapa rasio dasarnya ya. Gue akan juga kasih tahu pendapatannya seperti apa, ekuitas, asetnya nanti supaya itu bisa jadi tambahan pertimbangan lah ya buat teman-teman semua. Yuk kita langsung masuk aja ke spreadsheet Excel-nya. Oke, saham yang pertama di sini ada AMRT, ini Alfamart ya, teman-teman pasti tahu ya, ini toko retail gitu. Harga per lembarnya Rp995, harga satu lotnya itu Rp99.500, ini masih di bawah Rp100.000. Saat ini kondisinya price to book value-nya di 5,57 kali, sedangkan PER-nya, price to earning ratio-nya di 38,92, ROE-nya 14,3 ya, ini bagus ya di atas 10%. Memang net profit margin-nya di sini 1,4%, ini relatif kecil. Biasanya screening gue pribadi sih 10%. Karena teman-teman tahu lah ya, modal bisnisnya dia jualan barang orang lain, lalu ngambil sedikit keuntungan dari situ. Nah itu kan nggak bisa diambil terlalu banyak, makanya marginnya pun relatif kecil. Kemudian dia juga rutin ya bagi dividen. Tahun 2020 kemarin dia masih bagi 23% dari total labanya. Dan memang dividen yield-nya kecil kalau dibanding dengan harga saat ini, hanya 0,61%. Kemudian kita lanjut ya, teman-teman bisa lihat di sini ini ada income statement-nya ya. Yang warna ungu ini adalah revenue atau pendapatan. Dan kita lihat di sini bagus banget ya, dari 2016, 2017 sampai 2020 ini mengalami peningkatan. Bahkan di 2020 di tahun pandemi masih tercatat ada pertumbuhan. Ya pasti teman-teman tahu lah ya, di daerah-daerah itu makin banyak toko-toko Alfamart, pasti gua rasa revenue-nya pun selama dia masih ekspansi, ini masih akan terus meningkat. Ya ini adalah salah satu competitive advantage yang dia punya ya, karena dia ada di daerah-daerah yang mungkin nggak terjangkau sama toko-toko retail besar. Ini adalah salah satu keuntungannya Alfamart. Lanjut di bawah, teman-teman bisa lihat balance sheet-nya. Di sini equity-nya juga bagus ya, terus bertambah. Yang warna hijau ini equity. Nah tapi sayangnya hutangnya masih terus bertambah. Nah ini sih yang jadi juga pertimbangan ya, teman-teman harus cek hutangnya. Lalu total asetnya bertambah juga ya, yang warna biru ini. Nah, terus sekarang muncul pertanyaan, bro masih boleh beli gak di harga sekarang, kemahalan atau enggak? Ya memang kalau kita lihat PBV sama PER-nya ini terlihat agak tinggi, tapi ternyata ini nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Ya teman-teman nggak boleh bandingin perusahaan kayak gini dibandingin sama perusahaan batubara gitu ya, karena ukuran PBV dan PER-nya pasti akan berbeda. Nah teman-teman coba bandingin sama toko retail juga, atau teman-teman bisa bandingin sama PE atau price to book value di masa lalu. Nah di sini gue udah kasih grafiknya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Alfamart ini ya, PE rata-ratanya itu kalau kita tarik data 5 tahun terakhir itu di sekitar 49-an. Ya artinya ini masih relatif kecil. Sekarang kan PE-nya baru di 38. Ya ini masih di bawah rata-rata. So kalau kita bandingkan dengan historis, kondisi saat ini masih relatif lebih murah. Ya teman-teman bisa lihat kan, dia ada di sekitar garis hijau ini di PE standar deviasi -1. Artinya kalau dia rata-rata aja ke 49, ya teman-teman bisa hitung sendiri berapa valuasinya kalau misalkan dia menyentuh rata-rata di 49 di garis yang warna orange ini. Kita lanjut lagi, sekarang lihat PBV-nya. PBV-nya 5 kali ya, di sini juga udah kelihatan besar. Dan ternyata kalau kita lihat PBV standard deviation-nya, selama 5 tahun terakhir rata-ratanya dia itu ada di angka 5,36. Nah, artinya saat ini masih di sekitar harga rata-rata lah ya. Dibilang mahal ya nggak mahal juga, dibilang murah ya nggak terlalu murah juga. Artinya dia udah rata-rata lah ya, udah di sekitar tengah sini. Nah teman-teman bisa punya keputusan beda-beda ya. Boleh beli sekarang, boleh mulai nabung sekarang, atau mungkin mau nunggu harganya turun, PBV-nya turun ke garis hijau ke -1, atau teman-teman juga bisa pakai strategi yang lain. Ya pokoknya kalian punya strategi masing-masing lah ya untuk entry. Ini ya salah satu rekomendasinya AMRT. Lanjut, yang kedua adalah sahamnya Arna ya. Ini perusahaan keramik ya, teman-teman bisa cari aja. Saat ini harga Arna ini Rp720 per lembar saham. Untuk beli satu lot butuh 72.000. PBV-nya 4,12 kali, PER-nya 16,36 kali, ROE-nya 25,16%, NPM-nya 14,6%. Nah, dari rasio profitabilitas ini gue suka banget ya, karena ROE dan NPM-nya di atas 10%. Ini adalah salah satu contoh saham yang rasio profitabilitasnya cukup bagus. Itu ya, teman-teman bisa jadikan salah satu pertimbangan. Lalu dividen payout ratio-nya juga besar ya, 68% di tahun lalu. Dengan dividen yield-nya 4%, ini sudah di atas bunga deposito. So, teman-teman yang invest di sini, makanin uang dari dividen yield udah cukup oke sebetulnya. Kita lanjut ya, lihat income statement-nya. Dan ini perusahaan yang bagus ya, teman-teman bisa lihat ya. Revenue-nya naik terus nih, teman-teman lihat aja grafik yang warna pink ini ya. Ini naik terus dari tahun 2016. Lanjut ya, net income-nya, keuntungan bersihnya juga naik terus, yang warna biru ini. Kita lanjut, sekarang lihat balance sheet-nya. Balance sheet-nya juga bagus ya, teman-teman bisa lihat di sini. Equity-nya naik, yang warna hijau. Nah ini contoh perusahaan yang sehat nih ya. Equity-nya naik nih dari tahun ke tahun. Sedangkan liabilitasnya atau hutangnya ini cenderung stagnan ya, di sini-sini aja. Nah asetnya yang biru ini naik karena equity-nya naik.
Ini gue suka banget sih sama saham ini karena secara fundamental, secara kinerja, secara laporan keuangan perusahaan ini juga bagus. Sekarang kita hitung valuasinya. Valuasi di sini PBV 4 kali, PER-nya 16 kali. Mungkin kelihatan agak mahal, tapi benar gak sih mahal? Nah, PE rata-rata 5 tahun terakhir itu di angka 28,6. Ya, saat ini PE-nya itu ada di angka 16, so masih bisa kita bilang PE-nya masih relatif lebih murah. Ya, masih belum sampai ke harga rata-ratanya. Sedangkan kalau dari PBV, ya memang ya di sini udah kelihatan agak tinggi, dia itu rata-ratanya ada di angka 3,38, sedangkan kondisi saat ini ada di 4,12. Ya teman-teman boleh atur ya, kalau misalkan mau nunggu agak bawah juga boleh. Jadi ini beruntung banget nih kemarin nih, yang masuk pas di Maret 2020, ini murah banget nih, di sekitar PBV -1. Ini adalah momen yang bagus untuk beli. Kalau teman-teman mau nunggu agak turun lagi juga boleh, tapi misalkan mau beli sekarang juga menurut gua nggak masalah sih, karena sistemnya kan nabung ya, nabung rutin aja. Jadi kalau misalkan nanti harganya naik, dapat untung, kalau misalkan harganya turun, ya teman-teman bisa beli lagi di harga yang lebih murah. Itu ya pandangan gua tentang Arna. Lanjut, saham yang ketiga ada sahamnya Sido. Ya ini saham Sido muncul ya, gua nggak usah jelasin lagi bisnisnya. Pasti teman-teman udah tahu, harga sahamnya Rp785, satu lotnya 78.500 saja. PBV 7,31, PER-nya 25,21, ROE-nya 28%, NPM-nya juga 28%. Nah, ini rasio profitabilitas yang bagus banget. Ya, jadi wajar aja perusahaan ini pasti dihargai mahal. Ya, perusahaan yang bagus, wajar kalau harganya mahal. Karena memang market menghargai perusahaan ini sebagai perusahaan market leader ya, yang bagus di industrinya. Ya, jadi orang yang beli mungkin nggak mau jualan karena masih percaya sama saham ini. Ya kalau nggak ada yang jualan, ya harganya bakalan naik. Itulah yang bikin harga saham Sido ini terlihat agak sedikit mahal. Kemudian dividennya juga bagus ya, dia bagiin semua keuntungannya sebagai dividen dengan yield 4%. Ini juga udah lebih tinggi dari deposito, ini bagus. Sekarang kita lihat revenue-nya. Nah bener kan, kelihatan perusahaan bagus tuh revenue-nya akan selalu naik. Jadi dari tahun ke tahun penjualannya semakin banyak. Begitupun net income-nya, jadi jangan hanya penjualannya aja yang makin banyak, keuntungan bersihnya juga harus makin banyak. Ya teman-teman lihat ya, grafik yang warna ungu sama yang warna biru ini terus naik. Sekarang kita lihat equity-nya, ya equity juga bagus nih, naik nih yang warna hijau ya, naik terus. Begitu juga dengan si asetnya. Nah sedangkan kalau kita lihat liabilitasnya, hutangnya, ini emang ya agak sedikit naik ya, dari tahun 2016 ke tahun 2020. Tapi menurut gue ini hutangnya masih kecil banget dibandingin dengan total ekuitasnya. So, hutang yang naik ini masih dalam batas wajar menurut gua. Oke, sekarang kita akan coba lihat bener gak sih Sido ini mahal ya. Tadi kan PBV-nya di 7,31, sedangkan PER-nya di 25,21. Nah, saat ini PE-nya berada di atas rata-rata. Rata-ratanya itu di sekitar 20-an ya. Saat ini ada di angka 25, dan menurut gue ini sangat wajar sih, karena perusahaan bagus pasti dihargai mahal. Lanjut PBV-nya juga kelihatan mahal ya. Rata-ratanya ada di 4,55, saat ini ada di PBV 7. Nah, teman-teman bisa atur ya, mau entry sekarang atau entry nanti. Tapi menurut gue pribadi, dan gue cukup yakin ya, banyak teman-teman yang setuju sama gue, Sido ini adalah perusahaan bagus yang layak dihargai mahal. Jadi sama lah, kayak kita nunggu Bank BCA, mungkin susah tuh kita bisa dapat harga saham Bank BCA di 20.000 atau 23.000 kayak market crash kemarin. Karena BCA memang perusahaan mahal ya, yang dihargai prestis oleh market. Jadi gitu ya tentang Sido ini, teman-teman bisa atur sendiri gimana strateginya. Kita lanjut ke BJTM. BJTM, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Teman-teman yang udah ngikutin channel ini pasti udah tahu juga ya, saham Bank Jawa Timur ini adalah salah satu saham favorit gua yang sebetulnya udah lama banget gua rekomendasikan untuk entry. Nah, BJTM saat ini harganya Rp815 per lembar, harga satu lotnya 81.500, price to book value-nya 1,27, PER-nya 8,35, ROE-nya 15,20, NPM-nya 22,86, ROE dan NPM-nya rasio profitabilitasnya bagus ya, di atas 10%. Lalu dividen payout ratio-nya 49% dengan yield 5,91%. Ini bagus ya, ini dividen yield-nya gede nih. Ini salah satu dividen stok gua sebetulnya. Nah, untuk teman-teman yang belum follow Instagram Diskusi Investasi, teman-teman bisa follow ya. Bisa search aja di Instagram @diskusi.investasi. Nanti teman-teman yang mau nanya atau mau ngobrol-ngobrol juga bisa langsung DM gue ke Instagram ini. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Happy investing, thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.